Astaga, Bin, 5 juta aja lo tagih mulu. Giliran harga diri lo kasih cuma-cuma. Bacot tau gak lo? Bayar aja buruan. Halo guys, ketemu lagi sama aku, Dea Yunivaleni. Kali ini aku mau bagiin satu kisah yang bakal nemenin kegabutan kalian hari ini. Yuk langsung aja. Sebelum masuk ke videonya, aku ingetin kalian untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa untuk hidupin notifikasinya biar kalau RC upload kan gak bakal ketinggalan. Oh, satu lagi, kalian harus banget follow Instagram Relationship Chat Online karena cocok banget buat para jomblo berhalu-halu ria. Menjalani hubungan asmara itu bukan perkara mudah. Kita dipaksa untuk nyatuin dua insan yang jelas-jelas berbeda. Berbeda pola pikirnya, latar belakangnya, kepribadiannya, kebiasaannya, bahkan gak jarang beda kepercayaan. Manusia tuh memang sifatnya memaksa. Banyak hubungan yang seharusnya kandas, tapi masih dipaksa dengan segala kepahitannya. Gak apa-apa sakit, gak apa-apa tersiksa, asal sama dia. Ucap muda-mudi bego zaman sekarang, termasuk gue. Gue ada di antara si bego-bego itu, atau mungkin gue menjadi yang paling bego. Gak ada yang tahu. Nama gue Aisyah Bina Rahman. Iya, Aisyah. Nama gue islami banget, mungkin akan jadi lebih mendalami kalau gue benar-benar jadi ukti-ukti yang kebanyakan masa depan akhiratnya terjamin. Itu sebabnya gue gak mau dipanggil Aisyah, karena gak cocok aja sama kepribadian gue. Takut mencoreng per-Aisyahan seluruh Indonesia juga. Kalian bisa panggil gue dengan sebutan Happy anniversary, Bina. Kenalin, dia Dimas. Satu-satunya pacar gue yang berhasil ngelewatin 1 tahun yang berat bersama gue. Pacaran langgeng tuh susah. Banyak lika-liku dan cobaannya. Jadi jangan ngeremehin orang-orang yang berhasil pacaran lama. Kalau lo jomblo, ya jomblo aja. Gak perlu ada pembelaan apapun. Selama ini gue pacaran mentok-mentok di 5 bulan. Atau ada yang paling lama 9 bulan. Habis lahiran gue ditinggal. Yang ini bercanda. Iya, tepat di 9 bulan gue putus. Bener-bener kayak usia janin. Mantan terakhir gue namanya Maurer. Dia Kristen, lebih tepatnya Katolik. Gue Islam dan udah tahu dari awal gak bisa sama-sama, tapi terus-terusan dipaksa. Dia mutusin gue bilangnya karena agama. Padahal dari awal udah tahu. Alibi aja untuk nutupin kedok perselingkuhannya sama anak fakultas sebelah. Tapi gak apa-apa. Maurer juga udah bahagia sama pacarnya yang seagama, sejalan, sehidup, sejiwa. Dan gue juga udah terlihat bahagia dengan pacar gue yang sekarang. Ya, minimal terlihat bahagia dulu lah. Bahagia benerannya mau urusan belakangan. Itu chat terakhir yang gue kirim tepatnya 6 hari yang lalu. Si Dimas ini selalu sibuk sama urusannya. Ngabain chat gue bisa seminggu, 2 minggu. Dia tuh gak terlihat sepeduli awal-awal pacaran. Itu chat terakhir yang gue kirim tepatnya 6 hari yang lalu. Si Dimas ini selalu sibuk sama urusannya. Ngabain chat gue bisa sampai seminggu, 2 minggu. Dia gak terlihat sepeduli awal-awal pacaran. Gue dan Dimas kalau ribut memang gila. Mungkin butuh juri dan sedikit wasit, atau perlu cewek-cewek seksi yang bawa-bawa papan itu. Karena kita lebih mirip pertandingan tinju sih dibanding perdebatan bucin orang-orang pacaran. Terdengar seru kan? Dipukul Dimas tuh udah jadi hal biasa buat gue. Begitupun dengan Dimas. Awalnya tuh gue diem aja waktu pertama kali dia nampar gue sampai rahang gue ngilu hampir seminggu. But it's okay, gue jago kok beralibi ke orang-orang sekitar soal memar-memar di wajah gue selama ini.
Tapi lama-lama capek juga. Gue pengen juga rasain rasanya mukulin anak orang. Ya udah, karena Dimas jadiin gue objek kemarahannya, berarti gue juga boleh menjadikan dia objek gue juga. Hubungan kita terlihat setimpal, simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan. Iya, menguntungkan untuk jadi samsak satu sama lain. Dan lama-lama gue enjoy dengan hubungan ini. Gue ngerasa kayak, ya udahlah, nikmatin aja. Mungkin ini salah satu bentuk dari proses. Gue pikir Dimas tuh bakal berubah dan sadar, tapi ternyata enggak. Dia makin jarang hubungin gue dan selalu main tangan tiap ribut. Udah puluhan kali mungkin gue dan Dimas dipisahin orang tiap ribut, tetangga kosnya Dimas yang sering. Mbak-mbak yang kemarin lihat gue dan Dimas ribut di koridor kampus aja sampai shock banget. Mbak-mbak itu meluk-meluk gue, dia ngelus-ngelus pundak gue dan gak lama dia nangis. Dia bilang dia gak tega banget ngeliat gue diperlakuin gitu sama cowok gue sendiri. Yaelah, who cares? Mbak itu tuh cuma melihat persekian menit perlakuan Dimas ke gue. Dia tuh belum lihat perilaku-perilaku Dimas yang lainnya sebelum ini. Di situ gue cuma senyum-senyum aja dan gak lama pergi pamit ke Mbak tadi. Dimas kemana? Ya dia udah pergi lah. Cabut, bodo amat mau gue gimana juga. Mungkin kalian bertanya-tanya, jadi kapan Dimas bales chat gue? Dimas tuh bales chat gue saat terus kalau ketemuan karena apa? Dim, bayar utang lo. Lo ke kosan gue buat nagih utang doang. Gila ya lo, utang lo tuh kalau ditotal-totalin sampai kali 5 jutaan. Astaga, Bin, 5 juta aja lo tagih mulu. Giliran harga diri lo kasih cuma-cuma. Bacot tau gak lo? Bayar aja buruan. Terus dibayar nggak? Boro-boro, yang ada malah. Ya udah, ketemunya karena itu aja. Sama satu lagi. Gue sama Dimas ketemu tuh kalau Dimas abis buat ulah. Selingkuh misalnya. Oh ternyata selera lo yang modelan gitu ya, Dim? Modelan gimana maksud lo? Ya, model-model cewek-cewek murahan gitu. Murahan mana sama lo? Mulut lo tuh sinting ya. Iya, kenapa emangnya? Lo mau putus? Nggak bisa jawab kan lo? Bin, siapa yang mau sama cewek bekas kayak lo? Kalau dia mau juga cuma mau pakai lo doang. Gue selalu ngebatu tiap Dimas nanya gue mau mutusin dia atau enggak. Gue gak pernah berani, karena gue udah dibuat takut duluan sama omongannya Dimas. Gue tuh emang bego, selama hidup gue pacaran gonta-ganti, gue gak pernah sampai ngelewatin batas gue. Tapi karena gue dan Dimas udah pacaran 2 tahun lebih, gue jadi mikir Dimas tuh orang yang udah tepat. Gue ngerasa Dimas bener-bener baik dan gak akan pernah ninggalin gue. Makanya gue kasihin aja apa yang dia mau. Tapi sekarang itu malah jadi bumerang buat gue. Gue tuh takut banget kalau putus sama Dimas. Terus gue punya pacar lagi. Terus gue juga takut pacar gue kecewa sama gue kalau dia tahu. Sekalipun ada yang tetap mau, gue juga takut omongan Dimas barusan tuh bener. Jadi gue rela Dimas ngelakuin apapun aja ke gue. Kasar, selingkuh, morotin duit gue. Kayak gak apa-apa, asal dia gak pergi. Tapi akhirnya Dimas selingkuh buat yang terakhir kali dan dia yang mutusin gue demi selingkuhannya. Gue mohon-mohon dan hancur banget saat itu sampai gue terus-terusan chat dia. Gue terus-terusan datang ke kosannya Dimas untuk minta dia jangan tinggalin gue. Bahkan gue sampai ngechat cewek barunya Dimas juga.
Gue uring-uringan, kuliah gue terbengkalai, dan terpaksa harus ngulang hampir semua mata kuliah. Makan gak teratur selama berbulan-bulan sampai berat gue turun hampir 15 kilo. Gue ngerasa hidup gue tuh udah selesai dan hancur berantakan. Hampir setahun gue terpuruk setiap ada cowok yang berusaha deketin gue selalu ngindar. Tapi ada satu cowok yang terus-terusan ngejar-ngejar gue dan berusaha buat gue bangkit lagi. Bahkan dia bantuin gue buat bikin tugas-tugas kuliah biar gue gak ngulang lagi. Gue sampai udah jujur ke dia kalau gue udah gak perawan. Tapi dia gak peduli dan tetap selalu datang ke gue. Dan akhirnya, dia tuh gak pernah berani lewatin batasan dia sampai sekarang dia udah jadi suami gue. Pacaran hampir 4 tahun sama dia gak kerasa, karena hari-hari kerasa cepet banget saking bahagianya gue sama dia. Dia gak pernah kasar dan begitu ngehargain gue sebagai seorang wanita yang berharga. Gue bersyukur gue dulu dipisahin dari Dimas. Kalau gak bisa, mungkin gue gak akan ketemu cowok sekaligus suami sebaik dia. Gimana sih? Gimana? Lucu, kasihan banget dia. Buat kalian yang udah terlanjur kejebak di hubungan toksik tapi gak mau untuk pergi karena takut gak ada yang terima, kan gak perlu khawatir. Jodoh itu udah diatur sama Tuhan. Gue yakin lo pasti bakal dipertemuin sama laki-laki baik yang rela nerima lo dan masa lalu lo. Yang cuma fokus untuk bahagiain lo dan bersedia sama-sama nyelesain masalah dengan kepala dingin. Semangat ya, lo berharga dan akan selamanya berharga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow Instagram relationshipchat.line. Kita juga punya TikTok dengan nama yang sama. Dan jangan lewatin video-video yang gak kalah seru lainnya di YouTube kita. See you next video.